Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah Al-An'am ayat 101. Ini merupakan sebuah telaah logis. Dibutuhkan akal sehat agar mampu menyimak video ini. Surah Al-An'am itu merupakan surah ke-6 dalam kitab Al-Quran. Dia masuk dalam kelompok surah-surah Makkiyah, wahyu Allah yang turun di Mekah. Kalau kita membuka Al-Quran surah Al-An'am ayat 101, kita akan menemukan kalimat sebagai berikut. Dialah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Umat Islam sangat meyakini apa yang tertulis ini merupakan wahyu Allah. Konteksnya, ayat ini disampaikan Allah kepada Muhammad. Ya, jadi kata-kata ini, ya, dialah pencipta, dia tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri, itu merupakan kata-kata Allah yang diucapkan oleh Muhammad. Jadi waktu itu Muhammad mendengarkan kalimat ini yang kemudian dia minta pengikutnya untuk menulis kembali. Nah, karena Allah sudah mengatakan bahwa wahyunya itu jelas dan mudah, maka dengan sangat mudah juga umat Islam, terutama kaum ulamanya, menafsirkan kalimat Allah ini dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah mempunyai anak padahal Allah tidak mempunyai istri. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi dengan kata lain, kata ganti dia di atas itu ditafsirkan sebagai Allah, menggantikan kata Allah, ya. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah dia itu adalah Allah yang berbicara? Nah, jadi kalau dia itu ditafsirkan sebagai Allah, apakah dia itu adalah Allah yang berbicara? Secara akal sehat, ya, secara ilmu linguistik, dia ini bukanlah Allah yang berbicara. Saya kasih perbandingan, ya, saya kasih perbandingan. Saya berkata, dia pergi ke Medan. Nah, pertanyaannya, yang pergi ke Medan itu saya atau dia? Nah, tentu bukan saya. Saya hanya mengucapkan dia yang pergi ke Medan. Dia dan saya itu merupakan dua entitas yang berbeda. Nah, kembali kepada topik kita, maka dia yang ada dalam Wahyu surah Al-An'am ayat 101 itu bukanlah Allah yang sedang berbicara kepada Muhammad. Ya. Oleh karena itu, dapat dikatakan di sini terdapat dua Allah, yaitu Allah yang sedang berbicara kepada Muhammad dan Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Dengan demikian, haruslah dikatakan umat Islam mempunyai dua Allah, bukan satu. Sehingga dengan demikian, konsep tauhid yang sering didengung-dengungkan oleh Islam itu salah. Ya. Agama Islam bukanlah agama yang percaya kepada satu Allah, tetapi dua Allah. Terbukti dari wahyu Allah sendiri. Nah, menghadapi persoalan di atas,
sering kali kita mendengar rasionalisasi yang dilontarkan oleh ulama Islam, ya. Namun sebelumnya harus dipahami apa itu rasionalisasi. Rasionalisasi adalah upaya tindakan membuat benar apa yang sebelumnya bisa dikatakan tidak benar. Nah, jadi pada intinya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah menjadi benar. Itulah rasionalisasi. Nah, apa rasionalisasi Islam sini? Mereka mengatakan bahwa kalimat Allah di atas tadi itu diucapkan oleh malaikat Jibril, ya. Jadi waktu itu surah Al-An'am ayat 101 ini konteksnya Jibril berbicara kepada Muhammad, ya. Dalam Islam Jibril itu dikenal sebagai utusan Allah. Sebagai utusan, Jibril menyampaikan pesan Allah, menyampaikan wahyu Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi konteksnya sudah berubah. Bukan Allah yang berbicara kepada Muhammad, tetapi Jibril yang berbicara kepada Muhammad. Dan Jibril menyampaikan pesan, menyampaikan wahyu Allah. Namun secara logika, ya, secara logika tampak jelas dan harus dikatakan bahwa surah Al-An'am ayat 101 yang tadi itu murni kata-kata Jibril, bukan kata-kata Allah. Dengan kata lain, Jibril tidak menyampaikan pesan Allah. Jibril tidak menyampaikan wahyu Allah. Yang dia sampaikan adalah wahyunya pribadi. Ya, kata-katanya pribadi. Kata-kata Jibril pribadi. Karena apa? Karena jika Jibril menyampaikan pesan Allah, karena dia adalah utusan Allah, seharusnya Jibril berkata, Allah berfirman. Nah, harusnya diawali dengan frasa ini, Allah berfirman. Ya, dan diikuti dengan jika menggunakan kutipan langsung, maka harus dipakai kata ganti aku untuk Allah. Jadi Allah berfirman, aku adalah pencipta langit dan bumi. Ya, aku tidak mempunyai bagaimana aku mempunyai anak. Atau kalau seandainya dia menggunakan kutipan tidak langsung, maka kata ganti yang digunakan adalah dia. Allah berfirman bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak? Harusnya begitu. Tetapi kan faktanya tidak. Ya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa surah Al-An'am bukanlah wahyu Allah, melainkan hasil rekayasa Muhammad. Ya. Ini hanya karangan Muhammad. Muhammad mau menegaskan, mau mengatakan kepada para pengikutnya bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Bahwa Allah tidak punya anak karena Allah tidak mempunyai istri. Ya. Nah, kata-kata Muhammad ini diletakkan di mulut Allah sehingga seolah-olah Allah lah yang menyampaikan itu. Maklum, pengikut Muhammad sebagaimana diketahui adalah orang buta huruf alias bodoh. Sehingga mudah saja ditipu, mudah saja dibodoh-bodohi. Nah, demikianlah kajian logis kita atas surah Al-An'am ayat 101. Semoga kajian ini mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.